kayak pocong gitu. Bentuknya kayak pocong gitu. Kok banyak jejak kaki? Kalau pakai sepatu jejaknya nggak kayak gini. Kita ikutin jejak kaki ini sampai ke sini. Tilly, tilly, ball, the night birds are chirping. He is inside the house. Who is it who can sleep? Oh, he walks. He is coming closer. Hai guys, kembali lagi di video Putri Erika. Di video kali ini gue berada di Bandung guys. Lebih tepatnya gue ada di rumah terbengkalai. Dan kalian tau gak ini rumah siapa? Ini rumah artis legendaris, pemain sinetron, pemain film yang sangat populer dan pernah jadi pacarnya pengacara kondang. Kira-kira ini rumah siapa? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, rumah ini udah terbengkalai dari tahun 2003 guys. Tapi ya, kalau gue lihat ini tuh kayak masih bagus gitu barang-barangnya. Nah, nanti ada lantai 1, lantai 2, dan juga basement. Kita bakalan masuk ke basementnya. Yang katanya basementnya itu paling angker karena itu tanah kuburan guys. Gue mengikuti permintaan kalian untuk explore siang hari. Jadi kalian bisa ngeliat situasinya dengan jelas. Lebih tepatnya sore ya. Jadi kalian masih bisa lihat rumahnya dengan jelas, barang-barangnya dengan jelas. Dan kalian bakalan terkesima di dalam itu karena barang-barangnya tuh unik, antik, dan masih bagus banget bangunannya. Rumah ini tuh dibangun pada tahun 70-an guys. Dan bapak penjaganya itu dari awal rumah ini dibangun sampai sekarang masih ada. Tapi pemilik pertama dari rumah ini itu udah meninggal dunia guys. Sehingga rumah ini tuh dibeli sama artis legendaris itu. Nah, gak usah pakai lama-lama, kita langsung aja mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi karena ini kayaknya gak bisa dibuka ya dari sini. Udah 21 tahun terbengkalai. Jadi kita mungkin lewat pintu lain ya guys. Dan itu bagian depannya. Gue rasa ini dulu tuh kolam. Cuman sekarang udah tidak berbentuk gitu. Kalian pasti penasaran dalamnya tuh seperti apa. Karena barang-barangnya tuh unik-unik dan antik guys. Dan pemilik rumah ini tuh beragama Kristen. Jadi masih banyak salib-salib yang ditinggalkan di dalam rumah ini. Bahkan gak cuma salib-salib, tapi banyak properti yang ditinggalkan oleh pemilik rumah ini. Dan ada juga lukisan yang menarik di dalam rumah ini. Oke, ini gue sekarang lagi jalan di halaman depan. Ini halaman depannya. Dan kita bakalan masuk ke dalam. Rumahnya tuh vibes-nya rumah-rumah zaman dulu yang kayak rumah dokter gitu. Ini jam 4 sore ya guys. Habis asar gue langsung ke sini karena biar kalian itu melihat kalau penelusuran masih siang. Kan beberapa video itu selalu malam aja. Ini gue kasih spesial edisi terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam kalau kita mau masuk ke rumah kosong. Oke, ini gue sekarang angin. Udah pasti angin ya, karena ini masih sore-sore, masih sepoi-sepoi ya di Bandung gitu. Ini gue ada di ruang tamunya, itu bagian dapur, itu ada kamar ya, dan di sini masih banyak buku-buku yang ditinggalkan. Kira-kira kemana dulu nih? Gue mau lihat ke sini, tapi gue udah tahu angin, tapi gue kaget. Nggak mungkin kan, ini masih siang soalnya. Energinya masih baik gitu. Dan gue nggak merasakan tabrakan energi. Jarang-jarang gue datang ke rumah yang banyak tanda-tanda salibnya. Nih ada 1, di belakang kamu ada 2, di belakang kameramen di sini ada 3. Ini di bawah tangga ya. Ini ada kayak gudang kecil gitu di bawah tangga. Ini bener-bener pembantu loh, di bawah tangga dikasih gudang kecil itu jadi buat menyimpan barang-barang yang udah nggak kepake. Nah di sini juga ada perintilan anak-anak ya. Mainan anak-anak yang udah diberesin karena rumah ini nggak begitu berantakan dan nggak begitu kotor banget, yaitu karena masih ada bapak penjaganya, dan bapak penjaganya itu tuh tinggal di sebelah rumah ini guys, connecting door-nya antara rumah ini yang udah kosong dengan rumah bapak penjaganya. Dan banyak banget misteri-misteri yang dialami oleh bapaknya dan anak-anaknya guys. Ini bagian ruang tamunya ya guys. Nah yang tadi gue bilang ada lukisan. Nah, ada lukisan 2 perempuan, yang 1 anaknya lagi dihelai rambutnya sama ibunya.
Gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau ini terbengkalai tahun 2003 karena kalender terakhirnya itu 2003 di bulan Mei. Menandakan rumah ini ditinggalkan dari tahun 2003. Kenapa rumah ini tuh udah nggak ditempatin lagi sama artis legendaris tersebut berinisial M? Karena sudah pindah ke Jakarta kan, dan jadi rumahnya ditinggalkan begitu aja. Sayang banget ya guys, ada beberapa elektronik yang ditinggalkan begitu saja, jadinya rusak nganggur gitu. Elektronik itu kalau nggak dipakai itu pasti rusak nganggur, ya kan? Ini juga ada tas kayak tas zaman dulu gitu. Gue udah tahu itu angin tapi gue kaget. Gue nggak takut dan itu bukan apa-apa, itu bukan horor ya, itu literally angin. Sebelum kita masuk ke dapur, gue bakalan ngajak kalian ke kamar. Nah ini kamarnya, kamar tidur, ada lemari. Kenapa ya? Walaupun siang tuh tapi nggak tenang gitu nggak sih rasanya? Gue bakal menceritakan kejadian-kejadian yang di luar nalarnya nanti di kamar yang paling serem ya, yang ada di atas. Jadi buat kalian harus tonton video ini sampai akhir ya guys ya. Nih, kalian bisa lihat. Pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, ini tuh termasuk dapur yang super mewah. Kalian lihat aja ovennya, kompornya, lemari kitchen setnya, semuanya tuh sangat mewah gitu. Gue kadang tuh mikir gitu, kenapa nggak dikontrakin aja gitu, dijadikan villa pribadi. Tapi ya udah, terserah mereka yang punya duit ya kan. Mau mencoba buka lemari ini karena bukunya masih tersusun rapi dan kayaknya nggak ada yang nyentuh ini buku. Wah, terkunci, pantesan kayak nggak tersentuh. Saya tadi dikunci guys. Ini buku-buku pendidikan semua ini. Gue kalau masih terang gini nggak terlalu memikirkan horor gitu. Ya walaupun ini tempat terbengkalai yang dimana udah 20 tahun, itu pasti banyak banget makhluk-makhluk tak kasat matanya. Dan kata bapak penjaganya, sering terdengar suara hentakan kaki. Padahal udah jelas rumah ini udah kosong. Ini walaupun masih terang tuh kayak anyep, kayak nggak nyaman gitu. Gimana sih kayak dibuat nggak nyaman di sini, kayak gue tuh harus cepet-cepet pulang. Ini kamar mandinya guys. Udah orang kaya banget kalau tahun 70-an udah pakai bathtub kayak gini, ya kan? Pantas ada suara air. Ya itu gak sih dari atas itu? Apa sih? Gak mungkin kan? Gak mungkin kita diganggu siang bolong kayak gini, gak mungkin kan? Tetangga ya? Karena kan ini deket dengan pemukiman warga. Guys, kalian pernah gak sih diganggu kejadian-kejadian mistis itu di saat siang bolong kayak gini, di saat pagi, siang, apa sore? Soalnya gue kalau ngerasain hal-hal mistis atau hal-hal aneh gitu, biasanya tuh kejadian tuh di malam hari. Malam itu mereka tuh lebih berenergi, mereka tuh lebih hidup gitu. Tapi kalau siang gini kayaknya mereka tuh ya udah kayak pada cuman ngeliatin, kayak lemas gitu. Ada mereka di sini, percaya nggak? Kalau mereka semua itu ada dan duduk di situ, coba buat kalian yang indigo, kalian tulis di kolom komentar. Yang datang ke tempat terbengkalai di atas jam 10 malam, sering sekali bertabrakan energi. Pasti mereka semua lagi ngeliatin gue di sini, tapi mereka cuma lemes aja. Kita bakalan ke atas ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ini ada TV-nya, masih ada lukisannya, dan lampu-lampunya tuh yang bagus-bagus gitu loh guys. Ini bekas-bekasnya siapa nih? Baju-baju, selimut-selimut, spray-spray yang ditinggalkan. Ih serem banget ya Allah. Tapi ini kalau gerak sendiri apa kagak serem? Koleksinya banyak banget nih. Kalian tau gak itu apa? Itu babi guys. Ini babi yang masih kecil. Ini babi bentuk-bentuk babi gitu. Tuh, ini juga. Wow, koleksinya masih banyak. Bahkan minyak-minyak juga itu masih banyak. Pemilik rumah ini juga meninggalkan TV dan ada ini guys. Sini deh, lihat. Kendi gitu. Dan berbagai koleksi bukunya ditinggalkan, koleksi patung-patungnya ditinggalkan. Jadi pemilik dari rumah ini tuh nggak membawa semua barang-barangnya. Ini lukisan tahun 96 guys. Dan ini masih banyak kunci-kunci yang ditinggalkan. Oke guys, sekarang gue berada di kamar utamanya, yang dimana kamar dari artis legendaris ini yang berinisial M. Itu ada fotonya, cuman gue tidak bisa kasih lihat ke kalian. Alasan rumah ini dikosongkan dan terbengkalai itu karena pemiliknya sudah pindah ke Jakarta dan tidak pernah datang ke sini lagi. Tapi rumah ini dijaga oleh penjaga. Jadi tenang aja, gue udah izin dan memang rumah ini terkenal
angker semenjak ditinggalkan. Kenapa kok terkenal angker gitu? Karena banyak suara-suara aneh, suara-suara beraktivitas, dan juga penampakan guys. Dan tetangganya itu sering ngomong kalau kok di rumah ini tuh ramai banget gitu. Padahal rumah ini kosong. Anak-anak dari penjaga rumah ini itu tuh sering dengar suara langkah kaki. Kayak seolah-olah tuh banyak orang jalan di rumah ini guys, padahal nggak ada. Dan katanya ada sosok yang menyerupai pemilik pertama rumah ini guys. Bukan artis itu, tapi pemilik pertama rumah ini. Pemilik pertama rumah ini sekeluarga sudah meninggal dunia. Ini meja rias zaman dulu banget gak sih? Gue kalau lihat kaca nggak bisa berhenti mengaca. Sebenarnya gue agak aneh ya guys, explore di sore-sore kayak gini karena gue udah seringnya malam. Tapi lagi-lagi gue mengikuti permintaan kalian ya, banyak yang komen, Kak coba dong siang, Kak coba dong siang, biar kalian melihat, oh ternyata dalamnya rumah terbengkalai itu seperti ini gitu. Jadi kalian juga bisa merasakan experience-nya, kalian bisa merasakan keseruannya dan kalian nggak penasaran dalamnya rumah terbengkalai itu seperti apa. Yang jelas rumah terbengkalai itu pasti kotor, berantakan, hawanya nggak enak. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berani ya guys ya. Buat kalian yang nggak berani, kalian bisa menikmati video ini dari rumah aja. Walaupun masih terang tapi kayak nggak tenang gitu ya. Oke, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya, tapi ini nggak ada bathtubnya ya guys. Ini kamar mandinya biasa, nggak ada bathtubnya. Sekarang gue mau menuju ke kamar selanjutnya. Kita mau jalan ke sini ya guys. Ini ada kamar mandi. Di sini masih banyak barang-barang. Mungkin semua dijadiin satu di sini. Boneka cukup creepy ya bonekanya di situ. Tapi lampu-lampu di setiap ruangannya tuh cukup unik loh. Bukan yang kayak bohlam biasa kalau di rumah kita gitu. Kayak cukup unik, didesain yang cukup menarik. Mainan anak-anak lagi nih, kayak kereta-kereta dorong boneka gitu. Ini ada boneka beruang. Ini versi kecil, itu versi besar. Tapi ini ya, singup yang di lantai atas lebih singup daripada yang di bawah. Oke, kita lanjut lagi ke kamar anak ya. Ini kamarnya Ken. Coba kita lihat ya, di dalam lemarinya tuh masih ada pakaiannya atau enggak, apa emang udah di-packingin semua pakaiannya. Oh, udah di-packingin. Pindah dengan prepare, dengan well prepare karena pakaiannya udah dibawa semua. Bismillah. Wow, ini gede banget sih. Literally gede banget kamar anaknya. Ini mungkin bisa ditempatin 2-3 anak sih. Wow, ini lemarinya gede-gede banget. Kok banyak jejak kaki? Jejak kaki? Gak pakai sepatu. Kalau pakai sepatu jejaknya nggak kayak gini. Tuh, kata bapak penjaganya, rumah ini udah jarang dijamah manusia. Bahkan pemiliknya pun nggak pernah kesini udahan. Kayak gue nih datang ke sini, udah pasti pakai sepatu dong. Apa orang tidur di sini gitu sengaja? Datangnya malam. Tuh loh, sampai ke situ loh, sampai ke situ. Coba di belakang lemari per. Kita ikutin jejak kaki ini sampai ke sini. Tapi nggak ada ya. Lemarinya kosong juga. Kemungkinan orang ini, tapi dari mana? Nih, ini kamar mandi anaknya, masih ada water heaternya, ada showernya, dan you know what? Pemilik dari rumah ini sudah menjadi mandiri prioritas karena sudah memiliki majalah ini di tahun 2000-an ya. Mandiri prioritas. Kalau nggak bisa jadi mandiri prioritas, minimal jadi prioritasnya dia. Suka sih gue datang ke tempat-tempat kosong kayak gini, jadi kayak banyak pengalaman dan gue juga merasa tertantang juga dan kalian yang nonton juga seneng gitu. Buat kalian yang suka dengan mistis, pasti kalian suka dengan video ini. Wow. Gue menemukan ada kalung salib gede banget. Dan ini lemarinya cukup menarik ya. Mungkin nggak sih di sini ada hantu suster gitu. Cuman kata bapak penjaganya yang sering menampakkan diri itu sosok perempuan cantik menyerupai pemilik pertama dari rumah ini. Sebelum rumah ini dibeli oleh artis legendaris itu guys. Sumpah bukunya banyak banget. Di lantai bawah, ini di lantai sini, ini buku semua. Ini juga buku semua. Apakah ada perpustakaan di dalam rumah ini? Dan bukunya tuh bukan yang kaleng-kaleng loh, kita buka satu ya. Akuntan. Dan kalian bisa lihat sini. Payment of the distribution of property. Bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Oke. Guys, gue lagi masuk ke bagian basementnya. Ini garasi.
Di sini muat 1 mobil dan 2 motor mungkin ya kira-kira. Katanya di tanah ini adalah tanah bekas kuburan. Entah kuburan keluarga atau kuburan pada zaman dulu gitu. Nanti kita tanya kejelasannya, mistis-mistis yang terjadi di rumah ini sama penjaganya. Tapi ibunya ya, karena bapaknya lagi gak enak badan, jadi kemungkinan sama ibunya. Kalau ibunya mah nggak pernah digangguin ya. Padahal ibu sering nyiram-nyiram di sini ya. Perempuan gak sih? Ada perempuan, ada bapak-bapak, ada yang gede tinggi kita. Ibu tuh yang jaga ini. Bu, ibu kan udah jaga rumah ini dari tahun 2003 kan, bareng anak-anak. Ibu sering didengerin suara apa Bu di dalam rumah ini? Suara, katanya tadi suara apa Bu? Ketok-ketok. Iya, itu yang anak-anak tuh main katanya ada yang ketok-ketok di pintu. Di pintu Kadang yang itu juga itu apa? Suka ada yang apa? menampakkan diri. Iya, tapi kalau pas sayanya lagi sakit gitu kadang-kadang suka udah kelihatan, kadang-kadang sepasang kayak pocong gitu. Itu biasanya malam. Malam pas saya lagi keadaan sholat. Lagi keadaan sholat itu di kamar sendirian, waktu itu saya sakit, lagi pada pergi semuanya. Saya ngerasa mau nengok teh susah tapi saya lihat sekilas gitu kayak ada sepasang putih-putih gitu. Bentuknya kayak pocong gitu. Iya. Oh. Apa kali ikut sholat sama saya tadi lagi suka mikirnya gitu. 2003 ya udah jagain rumah ini. Selain didengarkan suara, ada penampakan pocong. Ya nggak cuma saya sih, itu dulu ada temen kerja di sebelah sana juga bawa anak kecil. Itu kalau sendekala mau maghrib gitu masih ada di luar, dia katanya suka bilang, Mak, itu Tante Cantik udah terbang ke rumah Mama Teguh gitu. Tante Cantik udah terbang. Anak kecil itu padahal ya. Anak kecil nggak mungkin bohong dong. Umur 3 tahun, teman orang belum sekolah. Ya katanya kalau sore nggak cuma sekali 2 kali ngomong begitu. Tapi ibu termasuk hebat dan berani loh bersebelahan sama rumah yang udah 20 tahun kosong. Kan saya ditugasin nempatin di sini kan, jaga rumah ini gitu. Sama yang punya rumahnya. Rumahnya emang banyak ya Bu, dan katanya banyak yang terbengkalai juga. Iya, banyak kan ya disewa-sewain gitu. Rumahnya emang banyak guys, jadinya emang banyak yang terbengkalai karena saking banyaknya itu loh. Iya. Guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.